Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka itu kalau siang, ya seger. Bukan pada kondisi lemes, untuk diperlihatkan bahwasanya dia telah semalam suntuk begadang. Enggak, dia segar. Seakan-akan orang itu menyangka bahwasanya dia tidak sepanjang malam itu ibadah sama Allah. Karena apa? Mereka menjadi hamba al-adqiya, al-akhfiya. Karena mereka itu menjadi hamba yang bertakwa lagi. Mereka itu menyembunyikan ketakwaan mereka kepada Allah. Walaupun sepanjang malam mereka jauh lambungnya dari tempat tidur. Kalau bangun mereka seger. Seakan-akan orang itu menyangka orang ini tidak tahajud. Saking segernya dia dalam penampilan. Rasa takut kadang-kadang yang membuat mereka murung. Jadi seakan-akan dia itu kadang-kadang sedih. Bukan karena dunia yang terlewatkan. Bukan karena kesempatan finansial yang akhirnya terluputkan. Tapi ternyata mereka terlewatkan dari urusan. Tapi ketika mereka itu takut, ya karena mereka itu seakan-akan telinga mereka itu mendengar azab neraka. Seakan-akan telinga mereka itu mendengar bagaimana jeritan-jeritan penduduk kubur. Yang menjadikan mereka itu ketakutan kadang-kadang. Takutnya bukan kepada kematian, tapi takutnya itu adalah kepada azab neraka seakan-akan diperlihatkan untuk mereka. Tapi walaupun terkadang takut, mereka selalu berharap kepada rahmatnya Allah yang begitu besar. Masya Allah. Ali lalu melanjutkan. Mereka itu curiga terhadap diri mereka. Artinya mereka itu selalu seudon sama dirinya. Wah, sholat saya masih kurang. Wah, ibadah saya masih belepotan. Ya. Sehingga akhirnya mereka itu karena merasa curiga sama dirinya sendiri, mereka paling gak suka dipuji. Masya Allah. Jadi kalau ada orang muji mereka langsung ditutup mulutnya mereka. Tutup. Kenapa penduduk surga yang masih di dunia itu gak suka dipuji? Ya karena mereka tahu kualitas mereka. Karena mereka diberikan oleh Allah perasaan supaya mereka itu seudon sama diri mereka sendiri. Dan mereka merasa amal ibadah mereka itu belum apa-apa dibandingkan sama orang-orang yang lebih soleh, yang lebih senior daripada mereka. Sehingga mereka itu paling gak suka dipuji. Refleks itu gak suka dipuji dia. Makanya saya pernah melihat di beberapa tayangan di YouTube ya. Ada syekh baru dipuji itu langsung yang memuji itu ditutup mulutnya. Diam. Ya. Makanya saya ketika baca perkataan dan dialog obrolan antara Ali dengan Hammam itu Masya Allah ya. Padahal hari ini banyak orang itu ingin sekali dipuji pada apa yang mereka lakukan. Bahkan pada perkara yang tidak mereka lakukan pun pengennya dipuji. Untuk bila minta. Mereka itu suka sekali ketika dipuji itu mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, kata Ali. Kalau mereka itu sedang merasa ada yang memuji, mereka itu langsung bukan hanya tidak suka dipuji, tapi penduduk surga itu kalau mereka dipuji, mereka langsung curhat, lapor sama Allah. Ya Allah, jangan engkau siksa saya gara-gara pujian orang itu. Ampuni saya. Orang itu muji karena mereka tidak tahu aib saya. Tapi waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tapi Allah jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka puji hanya untukmu ya Allah. Masya Allah. Itu kalau nggak mengenal Allah nggak mungkin langsung bisa curhat seindah itu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadi orang itu kalau sudah betul-betul semuanya untuk Allah itu sampai ketika dipuji curhatnya itu langsung sama Allah. Ya Allah, jangan engkau siksa saya gara-gara omongan mereka. Pujian mereka. Ampuni saya ya Allah. Karena mereka muji saya itu karena nggak ngerti aib saya. Coba kalau mereka ngerti aib saya, mungkin mereka ngelempari saya dengan batu. Tapi bagaimanapun itu ya Allah, engkau adalah pemilik kuasa. Maka jadikanlah saya bisa lebih baik daripada apa yang mereka puji dari diriku untukmu ya Allah. Dan itu yang ada pada kehidupan mereka. Ya. Maka di situ kita akhirnya mendapati, itulah orang-orang yang sejatinya mendapatkan, itulah yang sejatinya orang-orang yang mendapatkan siratal ladzina an'amta, itu loh orang yang kita tiru itu kayak gitu.
yang sudah dibahasakan oleh Ali dengan bahasa yang paling mudah. Omongannya jujur, orangnya jujur, pakaiannya sederhana, berjalan dengan penuh rasa tawadhu. Bagaimana dia menginginkan selalu berjumpa dengan Allah, tidak pernah membenci kematian. Bagaimana ketika ketika mendapatkan kegembiraan dan kesusahan, mereka dalam kondisi tenang. Ya. Kalau bukan karena ajal yang Allah tentukan untuk mereka, mereka itu tidak pingin dan tidak betah hidup di jasadnya, karena pingin untuk bertemu dengan Allah yang maha sempurna, yang menjadi obat dan kekuatan untuknya. Mereka menghabiskan malam-malamnya untuk senantiasa terbangun, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, tenggelam dalam setiap bacaan Quran mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau dan tidak senang dipuji. Itu gambaran penduduk surga yang diceritakan Ali. Dan Ali ketika menceritakan ini kepada sahabat Hammam, itu ya karena yang beliau lihat dari Rasulullah, yang beliau lihat dari Abu Bakar, dari Umar, yang beliau bahasakan untuk kita. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengaktualisasi kembali ihdinas siratal mustaqim, ini. Tulis satu-satu tadi. Oh, sederhana. Ucapannya harus jujur. Nggak boleh ngerendahin orang. Cara berjalannya harus penuh dengan ketenangan. Itu semuanya yang tadi kita pelajari. Itulah ciri khasnya mereka. Orang yang mendapatkan keutamaan penduduk surga ketika mereka masih hidup di dunia. Inilah yang harus kita pahami. Jadi inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi kita paham betul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ngasih kepada kita hal yang luar biasa. Gak ada yang paling besar dan tidak ada kurikulum paling besar. Gak ada kebutuhan paling gede kecuali apa? Kita harus mendapatkan siratal mustaqim. Itulah tujuan kita. Kalau kamu pebisnis, kamu harus pebisnis yang harus terus mencari siratal mustaqim. Dan terus berusaha supaya istiqomah di atas siratal mustaqim. Kalau kamu suami, kalau kamu istri, kalau kamu anak, kalau kamu orang tua, apapun latar belakangmu, pastikan bahwasanya hidup kita itu tidak pernah jauh dari sebuah ikhtiar kita untuk mencari siratal mustaqim. Kita juga belajar pada pembahasan kita hari ini. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu bukan masalah finansial. Ini sekaligus pula memuntahkan paham materialisme. Kemuliaan itu berdasarkan kepada nasab dan finansial. Dimentahkan oleh Allah dengan mengatakan siratal ladzina an'amta. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa 69. Lalu kita mendapati penjabaran indah dari Ali ketika menjelaskan bagaimana penduduk surga ketika mereka berjalan pada kehidupan di dunia. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga kita selalu jujur kepada surat Al-Fatihah. Pada setiap maknanya. Pada setiap hukumnya. Dan pada setiap realisasi pada kehidupan kita. Tidak ada surat yang melebihi keagungan surat Al-Fatihah. Siapapun yang jujur berinteraksi dengan surat Al-Fatihah. Selamat dunia, selamat di akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sharing pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.